Shalom saudara dan sahabatku, komunitas Mazmur 112. Kita jumpa lagi untuk merenungkan firman Tuhan bersama dalam Mazmur 112 bagian yang kedua. Makna Mazmur 112 bagi saya. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Saudara, apa kunci menerima berkat dari Mazmur 112 ini? Ada dua hal. Dua kunci yang harus kita ingat. Kunci yang pertama adalah harus menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Apa artinya hidup takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu suci dan tetap ada untuk selamanya. Artinya, hiduplah dalam kekudusan dan pengudusan Allah terus menerus. Mazmur 19 ayat yang ke-10. Bagaimana proses pengudusan itu terjadi? Yang pertama, darah Yesus Kristus sudah menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Terimalah kebenaran ini dan hiduplah di dalamnya. Efesus 1 ayat yang ke-7. Yang kedua, firman Tuhan adalah kebenaran. Yesus pernah berdoa untuk murid-muridnya dan semua orang-orang yang akan percaya melalui pemberitaan oleh murid-murid ini. Apa doa Yesus? Yesus berdoa seperti ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Yang ketiga, Roh Kudus yang hidup di dalam tubuh kita yang fana ini tidak akan mengizinkan kita hidup dalam ketidakbenaran. Jika ada dosa, Ia pasti akan menginsafkan dan akan terus menuntun kita kepada pertobatan. Jika kita melawan, Ia pasti mendisiplin kita. Yang keempat, ketaatan kita kepada kebenaran menyucikan hidup kita. Sehingga kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Bagaimana praktek penerapan ini? Ketaatan yang membawa kita kepada penyucian hidup. Mazmur katakan, menjaga lidah kita terhadap ucapan-ucapan yang jahat. Ucapan-ucapan yang mengutuk. Ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang lain. Ucapan-ucapan yang menipu. Dengan kata lain, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati. Yang berikut, bagaimana praktek di mana ketaatan
ketaatan kepada kebenaran menyucikan kita. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Dan yang berikut, cari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kita diminta berdamai dengan semua orang. Dengan kata lain, jangan punya musuh kecuali iblis. Iblis saja yang menjadi musuh kita, bukan manusia. Jangan dendam. Lepaskan pengampunan agar iblis jangan mendapat kesempatan mengambil keberuntungan dari hidup kita. 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Itu kunci yang pertama. Harus hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, harus menjadi orang yang sangat menyukai hukum-hukum Tuhan. Bukan sekedar. Sangat suka. Hukum Tuhan tertulis di dalam Alkitab. Untuk menjadi orang yang menyukai hukum-hukum Tuhan, harus mempunyai waktu dan jadwal tertentu untuk membaca Alkitab secara teratur. Mengapa hal sangat menyukai hukum Tuhan menjadi salah satu kunci berkat? Sebabnya adalah yang pertama, salah satu dari pribadi Tritunggal kita adalah Logos atau firman. Sang firman itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Terbukti ketika langit dan bumi serta segala isinya diciptakan Allah melalui firman. Kecuali manusia. Manusia dibentuk. Tapi dihembuskan kemudian nafas Allah. Manusia dibentuk dari debu tanah. Lalu dihembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Baru manusia itu bergerak. Itu adalah ruh Allah. Nafas Allah sendiri. Atau Roh Kudus. Yang ketiga. Firman itu telah menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaan dari firman itu di dalam pribadi Kristus. Yohanes 1 ayat 14. Mengapa kita harus menjadi orang yang sangat menyukai firman baru diberkati? Yang keempat, karena firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Yang kelima, firman itu perisai dan pedang roh dalam peperangan rohani. Senjata untuk bertahan dan untuk menyerang. Itu adalah firman. Firman itulah makanan rohani bagi roh dan jiwa kita. Matius 4 ayat 4. Firman itulah perkataan-perkataan Allah yang hidup dan berkuasa lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Yang mampu memisahkan segala sesuatu. Yang kedelapan, firman itu memberi hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Yang kesembilan, firman itu murni membuat mata bercahaya. Yang kesepuluh, firman itu kekal. Tidak lekang oleh waktu. Sama dahulu, hari ini, dan selamanya. Kesebelas, firman itu tepat membuat hati bersuka cita. Yang kedua belas, firman itu benar dan adil semuanya. Yang ketiga belas, firman itu lebih indah dari emas. Kalau engkau menyukai emas, sukai firman lebih dari emas. Dia lebih indah dari emas. Lebih manis dari madu. Dan di dalam Yesus Kristus, semua janji Allah, semua firman Allah adalah ya. Sehingga olehnya kita dapat berkata amin. Saya kutip 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab di dalam Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi kalau Allah katakan ya, itulah Kristus seutuhnya.
Itulah firman seutuhnya. Jadi mencintai firman, sangat menyukai firman, sama dengan mencintai Tuhan Yesus. Dan sangat menyukai Tuhan Yesus. Sudahkah kita hidup takut akan Tuhan? Dan menjadi orang yang sangat menyukai hukum-hukumnya? Takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Jika belum, ayo mulai dari sekarang. Jika sudah, ayo lanjutkan. Sampai kita berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Selamat mempraktekannya. Sampai jumpa di renungan yang berikut. Amin.